Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk menyatakan isi hati Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau pemilik firman, Engkau sendiri yang akan berfirman. Berilah kepada kami iman untuk mengerti rahasia kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan, hamba-Mu yang terbatas, lemah, hina dan dina ini, dan juga peralatan yang serba terbatas, kiranya Kau berkenan memakainya dan memberkatinya, sehingga setiap kami yang diperkenankan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu mendapat berkat secara khusus daripada Tuhan. Biarlah Tuhan perenungan ini menjadikan sesuatu yang baik di dalam situasi yang sulit, di dalam keadaan seluruh dunia menghadapi kasus COVID-19, di mana banyak kami yang tidak bisa aktif bekerja di luar, tapi kami yakin Engkau Allah yang aktif, yang bekerja dimanapun, di dalam situasi bagaimanapun. Tuhan, berkatilah penyampaian firman ini, dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau bisa membuat kami beriman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membaca Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ke 26. Roma pasal 7 ayat 13 sampai 26. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan ayat yang genap. Begitulah kita silih berganti. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus
Tuhan kita. Jadi dengan awal diriku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Iya. Hari ini kita belajar bagaimana keadaan Saulus dan menjadi Paulus, dan bagaimana ia menceritakan pengalaman kehidupannya di dalam menjalankan hukum Taurat, dan bagaimana dia bisa merasakan betapa capeknya, betapa menderitanya, betapa sulitnya seorang yang berjuang untuk hal-hal rohani tapi masih mati di dalam dosa. Pengalaman hidup Paulus sebagai orang Yahudi, ia adalah salah satu yang aktif ya melakukan hukum Taurat, dan dia juga orang yang giat ya. Dia sangat giat untuk Allah, tapi sayang tanpa pengertian yang benar. Sebelumnya Paulus, ia adalah seorang yang bernama Saulus. Saulus itu berasal dari Tarsus. Dia memiliki ayah sebagai pembuat tenda, dan dia adalah orang yang senang berorganisasi. Di dalam ayat 13 dikatakannya di situ, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Di dalam ayat 12 di situ diuraikan bagaimana bahwa hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga kudus, benar dan baik. Dan di dalam ayat 13 di mana hukum Taurat itu yang baik itu dipergunakan. Tolong kecilin mic-nya. Dipergunakan ya. Yang baik itu dipergunakan oleh dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali kita mau berjuang untuk yang baik. Salahkah untuk yang baik itu? Tidak. Punya saudara baik, baik. Punya keluarga baik, baik. Punya relasi baik, baik. Tetapi supaya kita bisa lihat bahwa yang baik itu bisa dirusak, ya. Bisa dirusak dan mendatangkan kematian. Karena yang baik itu sekalipun dia bersifat rohani, bersifat kudus, benar, tetapi kalau ada dosa di situ, maka dosa itu yang merusak. Nah, nanti kalau kita melihat perkebunan ya, kita lihat tanahnya baik, benihnya baik, pupuknya baik, cuacanya juga baik. Tetapi kalau ada di situ sejenis hama, sejenis serangga, ya, ini bisa merusak seluruh yang baik itu. Maka Paulus mengatakan, ya, bahwa dosa tadi membuat semakin nyata keadaannya. Demikianlah keadaan orang-orang yang sedang dihadapi, dan juga sebagaimana Paulus menguraikan keberadaannya sebagai yang giat untuk Allah, sebagai orang yang aktif dalam hal-hal rohani, tetapi
Tidak seorang pun yang sanggup membukakan keberdosaannya kalau dia sendiri belum menemukan jalan keluar. Syukur bagaimana Paulus ya sudah menemukan jalan keluar, maka dia menguraikan keberadaannya. Bagaimana dosa itu dibukakan bahwa bukan abu-abu. Dosa itu nyata. Dosa itu nyata keadaannya sebagai dosa. Bagaimana supaya dosa itu bisa merusak yang baik itu? Bagaimana dosa itu bisa mendatangkan kematian? Nah, di dalam ayat 13 diperjelas oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Dimaksud di sini hukum Taurat itu juga bisa membuat nyata. Contoh, hukum Taurat itu kan ada 10 ya. Tapi tak seorang pun yang mampu melakukan ke-10 hukum Taurat itu. Ini membuat nyata keberadaan setiap orang yang berdosa itu di bawah hukum Taurat sekalipun dia tetap tidak mampu dan nyata ia sebagai orang yang berdosa. Dalam ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 14, gambaran dan keadaan manusia dipaparkan. Ya, di situ dikatakan bahwa kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging dan terjual di bawah kuasa dosa. Tahukah Anda artinya bersifat daging? Bersifat daging yang senantiasa hanya memikirkan kedagingan. Dia tidak mengerti kehendak Allah. Dia tidak mengerti apa itu kekekalan. Maka orang yang bersifat daging dan terjual di bawah kuasa dosa, ini sangat-sangat ironis ya. Dia tahu bahwa hukum Taurat itu rohani, tapi dia juga tahu dia bersifat daging dan terjual di bawah kuasa dosa. Terjual di bawah kuasa dosa artinya dia tidak mampu ya, tidak mampu melakukan seperti yang dia inginkan karena sudah terjual di bawah kuasa dosa. Contoh, kalau kita punya barang sudah terjual, tentu itu tidak lagi bisa menjadi hak kita. Sudah suka-suka si pembeli itu, sudah suka-suka yang sudah menjadikan itu miliknya. Nah, dikendalikan oleh pemiliknya. Contoh, kalau Bapak Ibu beli sebuah ladang, ya Bapak Ibu suka-suka mau buat bedengnya ke arah utara, mau ke arah timur, mau ke arah barat. Demikianlah orang yang terjual di bawah kuasa dosa. Jadi dia dikendalikan. Ada saatnya nanti dia tertawa, dengan tiba-tiba dia bisa memberontak, dengan tiba-tiba pulang dari pesta bisa marah-marah, dengan tiba-tiba bisa menghina tanpa alasan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak contoh orang yang terjual di bawah kuasa dosa sehingga ia menjadi tawanan. Kalau kita pikir jadi tawanan itu gak enak ya.
Tapi mau tak mau, orang yang ditawan oleh dosa itu sesungguhnya batinnya, jeritannya dia mau keluar, tapi dia tidak temukan. Di ayat 15 diperjelas lagi, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kira-kira apa yang kita benci? Coba kita tanya diri kita. Apa sih yang aku benci? Jujur, pasti semua kita berkata kita benci terhadap dosa. Kita benci yang namanya kejahatan. Kita benci yang namanya perbuatan iblis. Tapi faktanya, ya. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Dia tidak mau sebenarnya memarahi. Dia tidak mau sebenarnya menceraikan. Dia tidak mau sebenarnya melukai. Dia tidak mau sebenarnya menyakiti. Tetapi karena dosa tadi memperbudak dia, sehingga apa yang dia benci tadi, itu yang dilakukannya, itu yang dikerjakannya. Maka di dalam ayat 15 ini, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Saya rasa orang yang seperti ini lelah sekali, energinya habis terkuras. Saya 24 tahun di situ, saudara. Saya ingin membuat yang terbaik kepada abang dan adik saya. Faktanya, kami sering berantem. Saya ingin membuat yang terbaik kepada orang tua saya. Faktanya, saya sering memberontak. Saya sering lari kabur. Saya tidak sadar bahwa saya sebagai tawanan dosa. Saya tidak sadar bahwa saya bermegah di dalam dosa saya itu. Saya tidak sadar bahwa ibu saya itu yang melahirkan saya itu mengasihi saya sungguh. Tetapi itu sudah terjadi. Dalam masa 24 tahun, itulah yang saya perbuat. Saya benci sekali sama dosa. Saya ke gereja, saya ikut ibadah, saya setuju, saya benci sama setan. Saya setuju, benci sama dosa. Tapi fakta berbicara. Justru apa yang saya benci itu yang saya perbuat. Sampai-sampai bapak saya pernah menghukum saya dengan hukuman yang berat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam uraian ayat 15 ini, ya, jelas dikatakannya, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Bagaimana? Sebagai seseorang yang berjalan dalam kehidupan ini, nggak tahu dia apa yang dia perbuat. Semalam saya lihat di dalam sebuah media, ada anak pelajar tawuran di rel kereta, sehingga kereta api menubruk mereka. Saya berpikir, kok bisa sempat tawuran di rel kereta? Tentu karena dia tawanan dosa, maka dosa itu, ya, yang memperbudak dia. Dosa itu yang menawan dia. Dosa itu yang menarik dia. Seolah-olah hebat. Mereka bertarung, mereka berantem di rel kereta api. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya Paulus juga nggak mau membunuh. Paulus juga cinta akan hukum Taurat, cinta akan hal-hal rohani. Sebab tertulis dalam hukum Taurat, jangan membunuh,
dilakukannya terhadap saudara kita yang bernama Stefanus. Dia adalah seorang pemuda Kristen yang tinggal di Yerusalem. Kalau kita lihat nanti Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8, gambaran daripada Stefanus itu tidak ada sedikit pun cacatnya. Dia bukan seorang bandit, dia bukan seorang penjahat, dia bukan seorang kriminal, dia bukan seorang yang melakukan tindak pidana ataupun perdata. Tetapi di dalam ayat 8 dikatakan dia penuh dengan kuasa, dia penuh dengan karunia. Di ayat 10 dikatakan berbicara dengan urapan roh yang berhikmat. Bahkan di ayat 15 dikatakan mukanya bersinar seperti muka malaikat. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah dosa yang menguasai Paulus, dosa yang menguasai Saulus, dan membunuh seorang yang suci, membunuh seorang yang betul-betul mencintai Tuhan, bukan sendiri, rame-rame. Betapa ngerinya dosa itu, saudaraku. Inilah yang terngiang, yang merekat di dalam diri Paulus. Aku benci untuk membunuh. Aku benci terhadap dosa. Tetapi dosa yang mempergunakan aku sehingga aku menjadi tawanan hukum dosa, sehingga aku membuat aku menjadi mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 16 dikatakan, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Berarti kalau orang sudah berdosa, dosa ada dalam dirinya, kira-kira dosa itu aktif atau pasif ya? Ya, jawabannya aktif. Dosa itu aktif di dalam diri orang itu, membuat orang itu semakin nyata keberadaan dosanya, semakin nyata keadaannya, semakin nyata keberadaannya. Dan dosa itu aktif, dan dia tidak hanya sekedar status, tetapi dia memperluas wilayah jajaran penguasaan dosa itu. Dosa itu multi, dosa itu tidak satu. Dan dosa itu tanpa kita sadari, kita sama seperti ular. Tahu ular ya, waktu zamannya Adam. Dosa setan masuk ke ular itu dan memperdaya si Adam dan demikian juga dosa itu tinggal di dalam diri kita. Tanpa kita sadari, kita dipakai untuk memperdaya orang lain juga berbuat dosa. Dosa itu bekerja siang dan malam. Coba siapa yang sanggup menghitung berapa dosa? Coba kita lihat day by day, time by time. Terus dosa itu menguasai. Dosa pemberontakan, dosa mata sombong, dosa kekejian, dosa fitnah, dosa penipu, dosa yang menyeleweng, dosa yang menyimpan kejahatan, dosa yang mereka-reka, dosa yang membuat kita tidak lagi bisa harmonis. Kita lihat tingkat perceraian juga cukup tinggi. Kita lihat tingkat keberandalan anak-anak juga.
Kita lihat tingkat daripada kejahatan bukan semakin modern, semakin baik. Justru oleh karena dosa itu, modernisasi pun dipakai. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Paulus sudah mulai sadar pada dirinya sebagai manusia tidak ada yang baik. Kehendaknya pun rusak. Coba cek diri saudara. Apakah kehendak saudara juga sudah rusak? Jangan-jangan saudara juga sudah dipakai oleh iblis, sehingga kehendak Allah yang mulia itu tidak lagi kelihatan oleh karena dosa tadi. Kehendak pun rusak oleh dosa. Sama sebagai seorang peternak, bagaimana hebatnya pun dia berternak, kalau ada musuh daripada ternak itu di sini, tidak akan pernah ternaknya nyaman, tidak akan pernah tentram, justru selalu ribut. Saya dulu pernah pelihara ayam. Ayam saya selalu ribut, tek tek tek, tek tek tek. Makanan cukup, segala sesuatunya baik. Ternyata setelah diintip, ada seekor ular di dinding yang membuat ayam itu gelisah. Demikianlah keadaan yang dihadapi oleh Paulus. Dikatakannya di sini, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku berbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Ini kayaknya diulangi, ya. Ini menekankan bahwa dosa itu aktif. Dosa itu aktif dan sangat mengerikan. Kenapa diulangi? Ini penting kita mengerti, ya, bahwa setiap orang benci terhadap dosa, tetapi dia hidup di dalam dosa. Setiap orang mau keluar dari dosa, tetapi bahkan dia semakin terperosok di dalam dosa. Dan yang uniknya di ayat 22, ya, kita lihat di situ. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Batin suka hukum Allah, tetapi anggota-anggota tubuh, nah ini bertentangan, ya. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Anggota-anggota tubuh termasuk kedagingan berjuang melawan akal budi. Batin, anggota tubuh, akal budi. Seringkali orang setelah masuk di dalam penjara baru menyesal.
sering disebut lost control. Tidak lagi nyambung antara rasio dengan perasaan. Tidak lagi nyambung kehendak batin daripada kehendak daging. Kehendak batinnya dia mengasihi ayahnya. Kehendak batinnya dia mencintai ibunya. Tapi anggota-anggota tubuhnya keluar dari mulutnya perkataan yang menyakitkan. Bahkan masih remaja pun orang tuanya sudah dikau-kaukannya seperti sebaya. Ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang terjadi di dalam diri orang yang senantiasa mengevaluasi dan melihat dan mengontrol bagaimana batin dan anggota-anggota tubuhnya dan akal budinya. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain. Pernahkah saudara melihat di dalam anggota tubuh saudara? Ada yang berjuang, ada yang bekerja. Paulus melihatnya. Apakah kita melihat? Coba kita sendiri. Apakah saya melihat ada yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa? Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kalau dalam pernikahan itu ada nasihat-nasihat, dan sejumlah nasihat itu banyak, tapi faktanya tak banyak yang bisa mengerjakan. Demikian juga firman Tuhan. Saya rasa untuk dunia sekarang, kapan saja saudara bisa mendapatkan firman Tuhan lewat jalur internet. Tetapi kebanyakan orang menolak firman Tuhan. Dia mau memuaskan keinginan dagingnya. Dia mau memuaskan keinginan matanya. Berjam-jam bisa pakai. Di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mulai dari anak-anak sampai kepada lansia, ini kerap kali terjadi. Dan ini yang sedang terjadi, sehingga membuat kita menjadi tawanan apa? Hukum dosa. Ditawan. Kamu kemarin melakukan ini. Ayo, iblis terus bawa, terus semakin dalam. Ayo, temanmu sudah nunggu minum di sana. Ayo. Sehingga tidak ada kekuatan untuk melawan. Ya, ini yang dikerjakan oleh Saulus. Secara pribadi dia adalah orang Farisi yang mencintai hal-hal rohani. Secara pribadi dia senang untuk melakukan hal-hal yang bersifat rohani. Dan dia sangat dikagumi oleh karena kecerdasannya, oleh karena kemampuannya, oleh karena pergaulannya, oleh karena dia juga memiliki fasilitas, termasuk dia memiliki guru yang bernama Gamaliel. Tetapi karena dosa yang ada di dalam dirinya, yang membuat dia tawanan hukuman dosa, sehingga dia sebagai seorang yang layak disebut teroris, pembunuh. Maka dikatakannya di dalam ayat 24, aku manusia cilaka, aku manusia cilaka. Siapakah yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini?
saudara cilaka? Pernahkah saudara berteriak bahwa cilaka ini membawa saudara kepada maut, membawa kepada kematian, membawa kepada penderitaan? Aku manusia cilaka. Ini artinya dia sudah masuk dalam perangkap yang tidak seorang pun bisa membebaskan dia dari perangkap dosa, yang membuat dia semakin berdosa, dan yang membuat dia menjadi tawanan dosa, dan membuat dia juga menjadi pelaku dosa. Pernahkah saudara merasakan seperti yang dirasakan oleh Paulus? Aku manusia cilaka. Dan ketika Kristus menjumpai dia, disitulah ucapan syukurnya. Dia katakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah. Kalau tadi tidak ada Kristus, dikaruniakan Allah kepada Saulus yang menjadi Paulus, tentu dia tetap menjadi manusia cilaka. Tidak mungkin sejarah ada orang yang memaafkan membunuh diri sendiri, atau membunuh keluarga, atau membunuh orang yang bersangkutan. Tapi Yesus yang penuh cinta dan kasih, dia tidak melihat pribadi yang dikuasai oleh iblis itu untuk terus di situ tersiksa oleh karena dosa tadi. Tapi Allah memberikan kepadanya seorang penebus. Itulah Yesus Kristus. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 9. Iya, disinilah pertobatan Paulus. Ya. Ayat 5 saya bacakan, mulai dari 4. Ia rebah ke tanah, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Luar biasa. Pengampunan yang tercurah, belas kasihan yang tercurah. Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi karena Yesus adalah Allah yang hidup, dia tidak lagi mempersoalkan keberdosaan Saulus, dan dia mengasihi Saulus dan menjadikan dia Paulus, rasulnya Tuhan. Dan Tuhan memakai ia dengan luar biasa. Pernahkah Anda bayangkan seorang pembunuh dijumpai oleh Tuhan? Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, jangan katakan aku tidak dijumpai oleh Tuhan. Kalau saudara sudah capek di dalam dosa tadi, kalau saudara sudah menderita di dalam dosa tadi, sadarilah itu akan mendatangkan maut. Beranilah berkata seperti Paulus, aku manusia cilaka. Siapakah yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini? Jangan sembunyikan dosamu, saudaraku. Jangan lihat kesalahan istri, suami, anak, tetangga. Tidak, saudara. Seringkali iblis itu mengkecoh kita supaya kita tidak transparan siapakah kita di hadapan Allah. Paulus melihat di dalam dirinya ada anggota-anggota lain yang berjuang untuk melawan hukum akal
Paulus, seorang pembunuh, bisa dijumpai Tuhan. Saya yakin saudara pun bisa dijumpai Tuhan. Sekarang saatnya saudara merenungkan, bukan lagi mengkambing hitamkan, bukan lagi karena istriku, karena suamiku, karena anakku, karena ekonomiku, karena pekerjaanku. Bukan. Jelas. Paulus sudah mengatakan di dalam Roma pasal 7 tadi, bahwa di dalam ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Carilah penebusnya. Jikalau engkau sudah terjual di bawah kuasa dosa, carilah yang menebusnya, supaya engkau dibebaskan dari kuasa dosa. Ya, Allah sudah mengaruniakan kepada kita Yesus Kristus. Dia menebus kita dengan darahnya yang mahal, darah yang tidak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kau terjual di bawah kuasa dosa, Tuhan Yesus sudah disediakan kepadamu. Darahnya sudah disediakan untukmu, supaya engkau ditebus, supaya engkau tidak lagi hidup dalam warisan nenek moyangmu. Engkau tidak lagi di dalam kuasa dosa, tidak lagi diperbudak oleh dosa. Allah sangat mengasihi. Dia tahu engkau tertekan, dia tahu engkau menderita, dia tahu engkau sedang susah dan stres. Mungkin kau menyalahkan keadaan oleh karena corona, mungkin kau menyalahkan karena ekonomi, mungkin kau menyalahkan oleh karena pekerjaan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Allah ada di dalam dirimu, sesulit apapun engkau, Allah tetap bertanggung jawab. Allah mau mengasihi. Bukalah dirimu, serahkanlah dirimu kepada-Nya. Sebagaimana keadaan membunuh, dia pasti terima. Pembunuh sekalipun dia jumpai. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian pasti dijumpai Tuhan. Mari kita buka hati kita. Mari kita serahkan hidup kita. Dan berkatalah kepada Tuhan, aku manusia jelata. Siapakah yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini? Kiranya Engkau Tuhan menolong kita, dengan Allah mengaruniakan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan dan pengampunan. Mari kita bersama. Kami bersyukur dan berterima kasih gambaran kehidupan yang sudah dipaparkan oleh Paulus. Ia sangat suka dengan hal-hal rohani. Ia giat untuk Allah. Tetapi ada dosa yang mempergunakan yang baik, sehingga dosa itu membuat nyata keadaannya sebagai dosa. Dan dosa itu mendatangkan kematian. Dan dosa itu merusak yang baik. Dan dosa itu membuat menjadi tawanan dosa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memperjelas firman-Mu,
Jikalau dalam malam ini maupun besok, entah kapan pun itu Tuhan, jikalau ada yang menjerit dan berkata, aku manusia cilaka, siapakah yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini? Kiranya anugerah-Mu menolong mereka, sebagaimana Engkau menjumpai Saulus menjadi Paulus. Hamba berdoa, kiranya Kau berkenan juga menjumpai mereka, sehingga mereka beroleh kasih karunia dan pengampunan. Terima kasih ya Allah, kami percaya kalau Engkau mau, Engkau bisa melakukan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.